pengembangan infrastruktur dan ekonomi pada masa Presiden B.J. Habibie. Di bidang moneter dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan, yang pertama, diterbitkan obligasi senilai 650 triliun rupiah untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih 7 bank. Di bidang fiskal, yang pertama, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, perlakuan khusus bagi mobil nasional, serta membiayai program jaring pengaman sosial. Di bidang korporasi, utang swasta direstrukturisasi melalui skema Indra dan Praksara Jakarta, serta menghentikan praktik monopoli yang selama ini dilakukan oleh Bulog dan Pertamina. Yang selanjutnya yaitu perkembangan infrastruktur dan ekonomi pada masa Presiden Gus Dur. Yang pertama, membentuk DEN untuk memperbaiki perekonomian. Yang kedua, melawan tekanan IMF. Yang ketiga, menurunkan ketimpangan. Yang keempat, mengajukan kebijakan desentralisasi fiskal untuk menurunkan kemiskinan. Yang kelima, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Namun dari kebijakan-kebijakan Gus Dur tersebut menuai kontroversi dan protes. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, amandemen UU BI yang mengubah independensi BI. Yang kedua, biaya masuk impor mobil mewah yang rendah. Yang ketiga, otonomi daerah yang membebaskan daerah mengajukan pinjaman luar negeri. Selanjutnya yaitu perkembangan infrastruktur dan ekonomi pada masa Presiden Megawati. Ekonomi di masa pemerintahan Megawati tidak mengalami peningkatan secara nyata dibandingkan sebelumnya. Meskipun kurs rupiah relatif telah dikendalikan oleh BI, namun kondisi perekonomian pada saat itu sedang tidak baik saja, terutama pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi, kondisi fiskal, serta kondisi keuangan dan perbankan. Ekonomi masih belum dalam keadaan stabil, terutama pada masalah keamanan seperti kejadian pengeboman pada tahun 2002. Untuk mengatasi masalah perekonomian yang tidak stabil, Megawati mengeluarkan kebijakan-kebijakan, di antaranya yaitu yang pertama, mengatasi utang luar negeri sehingga berkurang 34,66 US dollar. Yang kedua, menaikkan pendapatan per kapita sebesar 930 US dollar. Kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi 8.500 rupiah. Yang ketiga, kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga utang luar negeri dapat berkurang. Yang keempat, memperbaiki kinerja ekspor sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan. Yang kelima, untuk mengatasi korupsi, Megawati membentuk KPK yang dibentuk pada tahun 2002. Selanjutnya, perkembangan infrastruktur dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Bertujuan memperbaiki cara kerja perekonomian menjadi lebih efisien, yaitu kenaikan harga komoditas seperti minyak, batu bara, dan CPO di awal masa pemerintahan SBY membawa angin segar bagi Indonesia. Yang selanjutnya pada bidang infrastruktur, yaitu pembangunan jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten atau kota, pembangunan bandara, pembangunan bendungan, proyek sistem penyediaan air atau SPAM, Umbulan Pasuruan, serta pembangunan pelabuhan Patimbun. Selanjutnya yaitu perkembangan infrastruktur dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak awal menjabat, Jokowi menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan kereta api yang bertujuan memperbaiki konektivitas antar wilayah. Dalam periode ini, proyek besar seperti tol Trans Jawa, Trans Sumatera, serta pengembangan jaringan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi simbol keberhasilan dalam mengatasi masalah konektivitas yang selama ini menghambat distribusi barang dan jasa. Namun, utang pemerintah Indonesia meningkat signifikan selama masa pemerintahan Jokowi, sebagian besar untuk mendanai proyek infrastruktur dan berbagai program stimulus selama pandemi COVID-19.